Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Mainur Indah, Stanbook A11200013, kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah klausa dan kalimat. Di sini saya akan menjelaskan tentang klausa relatif, pengertian klausa, dan pengelompokan klausa. Yang pertama ada klausa relatif. Klausa relatif merupakan salah satu klausa terikat atau klausa subordinatif yang dalam keperpustakaan transformasi, khususnya tata bahasa generatif, biasa disebut klausa sematan karena klausa tersebut disematkan atau digayutkan pada salah satu unsur atau konstituen yang lebih tinggi. Klausa relatif di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Di antaranya anak kalimat relatif oleh Mes dan Breck-Limen. Klausa perwatasan oleh Lapoliwa. Kedua, pengertian klausa. Pengertian klausa ada 3 bagian. Yang pertama, bentuk konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis ada klausa dan kalimat, salah satunya adalah klausa. Jadi di dalam klausa unsurnya harus ada predikatnya. Predikat wajib muncul di dalam klausa. Jika tidak ada predikatnya, belum bisa dikatakan sebagai klausa tetapi frasa. Yang kedua yang bersifat predikatif, dan yang ketiga berpotensi menjadi kalimat. Ciri-ciri klausa, salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, klausa umumnya berstruktur subjek dan predikat, dapat disertai fungsi sintaksis lainnya seperti pelengkap, objek, dan keterangan. Yang ketiga, sentral dari fungsi-fungsi sintaksis serta menghubungkannya. Yang keempat, berpotensi menjadi kalimat, dapat mengungkapkan ide pikiran atau informasi yang utuh dan lengkap, tetapi terkadang tidak. Yang kelima, tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada. Dan yang terakhir, klausa dapat mengisi fungsi-fungsi dalam struktur kalimat. Penggolongan klausa ada 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan distribusinya. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan unsur inti, berdasarkan struktur internalnya, dan yang terakhir berdasarkan ada tidaknya negasi pada predikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang keempat bagian tersebut. Yang pertama, berdasarkan distribusinya. Ada istilah klausa bebas dan terikat. Klausa bebas yang bisa berdiri sendiri sebagai ciri kalimat, dan klausa terikat tidak bisa berdiri sendiri sebagai ciri kalimat yang sempurna. Dua, berdasarkan kelengkapan unsur inti. Klausa lengkap minimal terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan klausa tidak lengkap tidak memiliki unsur subjek, hanya memiliki unsur predikat. Yang ketiga, berdasarkan struktur internalnya. Klausa berstruktur runtut berdasarkan subjek dan predikat, sedangkan klausa berstruktur terbalik atau inversi berstruktur predikat dan subjek. Dan yang terakhir, berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Ada 2, yaitu klausa positif. Klausa positif tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran, sedangkan klausa negatif memiliki kata negasi atau pengingkaran, seperti kata tidak, tak, dan tidak ada. Kategori kata atau frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Yang pertama ada verba, nomina, numeralia, dan preposisional. Sekian dari bacaan materi yang saya bacakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.